Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 23 Oktober 2021. Dosa dan penderitaan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudara terkasih di dalam kasih Kristus, sering secara sadar maupun tidak sadar saudara, kita selalu mengklaim atau menghakimi orang lain bahwa mereka berdosa lantaran hidup mereka yang penuh penderitaan atau sakit penyakit saudara. Saya ingat sekali pada waktu itu beberapa tahun yang lalu, saya sering sakit dan keluar masuk rumah sakit saudara. Tiba-tiba saya dikagetkan oleh seorang teman saya yang bersama-sama aktif di Full Gospel berkomentar kepada saya. Dia mengklaim bahwa saya sering sakit karena banyak dosa, harus dilepaskan, harus melakukan pelepasan dan minta pengampunan. Sungguh sedih saudara. Sangat kecewa saat itu saya mendengarkan komentar-komentar ini saudara. Injil hari ini yang kita baca dan renungkan saudara-saudara menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa. Orang-orang yang mati dengan cara yang tak lazim pastilah orang-orang yang dosanya sangat besar. Begitu pikir mereka saudara. Kecenderungan seperti ini masih sering kita temukan di zaman ini saudara, bahkan di dalam diri kita sendiri. Yesus menjawab di dalam Injil hari ini, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Lukas 13 ayat 2. Dan lebih lanjut lagi Yesus katakan, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lukas 13 ayat 3. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita pun secara tak sadar saudara sering menceritakan malapetaka yang dialami oleh orang lain dengan menambahkan kata-kata, amin amin jabang bayi. Semacam doa agar peristiwa serupa tidak menimpa kita. Mungkin saudara, tanpa kita sadar kita juga sering menggosipkan penderitaan orang lain dengan kesombongan rohani yang tersembunyi di dalam diri kita. Bahwa nasib kita tidak seburuk mereka karena Tuhan lebih berkenan kepada kita. Kita tak menyadari saudara, kalau kita yang suka menghakimi ini dosanya lebih besar dari mereka yang kita hakimi. Cara pandang seperti inilah saudara yang ditegur oleh Yesus. Daripada menjadikan penderitaan orang lain sebagai gosip untuk menyombongkan diri saudara, lebih baik menjadikan sebagai panggilan untuk bertobat saudara. Yesus di dalam Injil hari ini menyampaikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Mau mengingatkan kepada kita semua saudara, kepada saya dan saudara, bahwa Tuhan sudah cukup sabar menunggu kita bertobat. Tuhan mungkin memberikan kesempatan lebih dan lebih dari satu kali saudara. Namun tentu saja akan datang kesempatan yang terakhir. Hal yang sama juga berlaku untuk kita saudara. Ini harus kita perhatikan saudara-saudara. Di sini yang dipentingkan oleh Yesus adalah pertobatan. Pertobatan harus dapat menjadi gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, yang terpenting bagi kita orang Kristen adalah memanfaatkan waktu-waktu ini sebaik mungkin untuk terus menginspirasikan diri kita bertobat dari dosa-dosa kita dan menghasilkan buah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang sebelum semuanya menjadi terlambat ketika Tuhan datang kedua kalinya.
Renungan hari ini saudara-saudara yang terkasih mau mengingatkan kepada kita semua bahwa penderitaan atau sakit penyakit ada hubungannya dengan dosa tentu. Tetapi yang terpenting adalah kita mau hidup di dalam pertobatan. Renungan ini juga saudara-saudara mau mengajak kita semua untuk dapat menerima tantangan dan menghasilkan berkat. Kita hendaknya senantiasa membuat hidup kita semakin berbuah dan bermakna. Tuhan akan tetap bersabar saudara dan memberi kita peluang. Kesabaran Tuhan adalah suatu keajaiban bagi kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, pergunakanlah sebaik-baiknya waktu yang ada ini. Jangan disia-siakan saudara. Mari kita mau selalu merefleksikan diri kita. Bukan menilai atau menghakimi orang lain. Kita mau hidup di dalam pertobatan sejati yang selalu berpegang teguh pada firman yang hidup dari Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga hidup kita nantinya saudara-saudara didapati saat kedatangan yang kedua kali, kita tak bercacat dan tak bernoda saudara. Haleluya saudara. Berkat kasih pengampunan dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersama Roh Kudus selalu menyertai kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!